Salam semangat, semangat belajar matematika bareng Bu Irin. Hari ini kita akan belajar tentang bunga tunggal. Minggu lalu kalian belajar tentang keuntungan dan kerugian kan? Sekarang kita akan belajar tentang bunga tunggal. Pertama-tama kalian harus memperhatikan ilustrasi ini tentang di bank. Percakapannya silakan dibaca. Jadi di sini ada cerita, ada seorang bapak-bapak dia mau menabung uang sebesar 10 juta. Dan dia nanya berapa jumlah uang yang bisa dia terima setelah 5 tahun dia nabung. Tapi uangnya nggak diambil-ambil ya. Terus kata petugas banknya itu memberikan bunga tunggal sebesar 5% per tahun. Jadi uang Bapak setelah 5 tahun itu jadi 12.500.000. Ilustrasinya berkata begitu. Nah, dari ilustrasi itu, menurut kalian apa sih tuh suku bunga? Silakan ditulis jawabannya di sini. Ingat ya, tulis soal baru jawaban. Soal baru jawaban supaya Ibu mudah ngoreksinya. Jika Pak Sunto ingin mengambil tabungan dalam jangka waktu 3 tahun, maka uang yang didapat Pak Sunto berapa? Nah, ini suku bunganya masih pakai suku bunga yang dalam ilustrasi ya, 5% per tahun. Kalau kalian bingung, di bawah ada bahan bacaan. Di sini ada bahan bacaan. Bisa kalian baca terlebih dahulu sebelum mengisi pertanyaan yang di atas. Nah, untuk soal nomor 3 dengan informasi yang ada pada gambar 2.2, gambar yang ilustrasi tadi, tentukan rumus yang dapat digunakan untuk menghitung suku bunga tunggal. Tulis rumusnya di sini menurut kalian. Jangan ragu ya, kalau ada kesulitan bisa tanya Bu Irin. Pertanyaan nomor 4. Jika Pak Sunto ingin meminjam uang di bank sebesar 4 juta dan akan dikembalikan setelah 2 tahun dengan suku bunga yang sama. Suku bunganya sama seperti yang ada di ilustrasi. Maka uang yang harus dikembalikan Pak Sunto adalah, kalau masih bingung, caranya ini ada di bahan bacaan. Silakan dicek di bahan bacaan. Tuliskan kesimpulan kalian mengenai suku bunga tunggal. Apa itu suku bunga tunggal? Dan untuk menjawab pertanyaan tadi, kalau kalian masih bingung silakan baca bahan bacaan. Masih bingung juga boleh tanya ke Bu Irin. Bisa hubungin Bu Irin lewat WA ya. Setelah mengerjakan 5 soal yang tadi, jangan lupa refleksinya diisi. Untuk soal nomor 1 ini, Ibu kalau gambar kan susah. Ibu beri angka ya. Ini nomor 1. Ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Silakan kalian pilih yang mana yang mewakili keadaan kalian. Dijawab semua pertanyaannya. Nah, yang terakhir cek kemampuan. Nah, soal nomor 1. Pak Bagus meminjam uang di bank sebesar 2 juta rupiah. Dia mengangsur pinjaman tersebut dengan nominal 200.000 per bulan selama 1 tahun. Tentukan persentase bunga per tahun yang disyaratkan oleh bank tersebut. Ingat, di sini ada tulisannya nih. Nominalnya 200.000 per bulan. Sedangkan mintanya 1 tahun. Nah, 1 tahun itu berapa bulan? 12 bulan, benar. Nah, jadi kalian harus kali dulu 200.000 ini dengan angka 12. Baru kalian hitung
Cara menghitungnya ada di contoh nomor 2 di bahan bacaan. Bisa kalian cek, caranya mirip seperti soal nomor 2. Nah, kemudian soal berikutnya. Pak Yudi akan meminjam uang di bank dengan persentase bunga 10% per tahun. Besar uang yang dipinjamkan oleh Pak Yudi adalah 12 juta. Jika Pak Yudi bermaksud untuk meminjam uang selama 1 tahun, tentukan uang yang harus dikembalikan Pak Yudi. Nah, ini juga ada di contoh bacaan. Soal nomor berapa? Soal nomor 1. Silakan dicek, ikuti caranya ya. Kalian pasti bisa. Pak Rudi, soal berikutnya. Pak Rudi berencana membangun usaha produksi sepatu di daerah Tanggulangin, Sidoarjo. Untuk memenuhi kebutuhan modalnya, Pak Rudi berencana meminjam uang di bank sebesar 200 juta. Dengan jangka waktu peminjaman selama 1 tahun, 12 bulan. Ada 3 bank yang menawarkan bantuan modal kepada Pak Rudi. Bank pertama, 20% per tahun. Bank kedua, bunganya sebesar 2% per bulan. Hati-hati ini ya, per bulan. Bank ketiga, memberikan bunga sebesar 23 juta per tahun untuk pinjaman sebesar 200 juta. Ketiga bank tersebut memberikan persyaratan untuk mengangsur tiap bulan dengan nominal tetap. Jika kalian adalah Pak Rudi, maka bank mana yang akan kalian pilih untuk meminjam modal usaha? Jadi ada 3 bank. Bank yang pertama 20% per tahun. Bank kedua 2% per bulan. Bank ketiga memberikan bunga sebesar 23 juta per tahun. Nah, supaya kita harus membandingkan, kalian harus tahu dulu bunganya ini kalau 1 tahun berapa aja. Yang 20% per tahun, rumusnya udah ada di bahan bacaan. Kan sekarang yang agak terkecoh di sini nih, 2% per bulan. Nah, kan katanya Pak Rudinya minjemnya 1 tahun. 1 tahun itu 12 bulan. Jadi kalian harus kali, di sini harus kalian kali dengan 12. Jadi 12 kali 2% kali modal yang mau dipinjam. Nanti hasilnya kalian tinggal bandingkan. Kalau kalian Pak Rudi, kalian akan pilih mana? Bank yang memberikan bunga besar kah? Atau bank yang memberikan bunga paling kecil? Selamat bekerja. Tapi sebelum kalian kerjakan, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Terus ini itu bunga tunggal. Kalau dalam ajaran agama Islam, bunga itu mirip riba. Nah, jadi ilmu ini hanya untuk kalian pelajari ya, jangan dilakuin. Untuk sekedar ilmu pengetahuan. Oke? Sampai ketemu lagi minggu depan.